Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pangestu dengan NPM 211506182 dari kelas PES TIB. Sini saya akan menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester etika profesi. Nah, pertama di sini terdapat definisi dari etika profesi. Etika atau etik berasal dari bahasa ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Etika profesi adalah pedoman yang mengatur moralitas untuk mencapai suasana dan lingkungan kerja yang baik bagi semua pekerja yang ada di dalamnya. Di sini terdapat profesionalisme. Profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan tidak termasuk dalam profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud oleh profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, seperti keterampilan serta kejujuran tertentu. Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Kemudian profesi dalam dunia IT diantaranya yaitu sistem analis, programmer, ERP atau Enterprise Resource Planning atau konsultan, kemudian sistem programmer atau software engineer, web designer, sistem engineer, tester, database administrator, IT manager, dan sebagainya. Kemudian kode etik ahli teknik informatika. Kode etik profesi dalam lingkup IT memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Kode etik ahli IT meningkatkan martabat, peran, dan kemakmuran Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika. Ada 3 norma umum, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Yang pertama, norma sopan santun atau norma etiket, menyangkut pola perilaku dan tata cara lahiriah manusia untuk pergaulan sehari-hari. Yang kedua, norma hukum adalah norma yang berlakunya dituntut secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, norma moral, menyangkut sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, menyangkut baik buruk, adil, tidak, tindakan, dan perilaku manusia. YAII mensosialisasikan prinsip-prinsip moral bagi seluruh anggotanya. Kode etik YAII sebagai prinsip moral YAII dimaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan secara sengaja atau tidak sengaja oleh ahli informatika. Kode etik bertujuan melindungi keluhuran profesi ahli informatika dari perilaku-perilaku buruk dari oknum-oknum yang mengaku sebagai ahli informatika. Di sini juga terdapat pelanggaran etika profesi dalam bidang IT. Yang pertama, cybercrime. Istilah kejahatan pada bidang IT yaitu penipuan lelang secara online. Contoh kejadian seperti pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, spamming, dan judi online. Kemudian juga selanjutnya pelanggaran hak cipta. Kelihatannya sudah menjadi hal biasa bila seorang mengcopy paste artikel atau postingan milik orang lain tanpa memberi keterangan sumber. Padahal hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Yang ketiga yaitu hacking atau pembobolan, merupakan contoh kasus pelanggaran etika yang sering terjadi juga. Salah satu contohnya adalah kasus pada tahun 2004. Lalu, suatu PT yang terletak di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU
dan mengubah nama partai-partai menjadi partai kolor hijau, partai jambu, dan sebagainya. Kemudian, pornografi dan sara. Dengan berselancar menggunakan internet, segala sesuatu yang ingin kita cari pasti akan kita temukan. Tidak terkecuali situs-situs, gambar-gambar video, dan lain sebagainya yang mengandung pornografi dan sara. Kemudian yang terakhir yaitu illegal contents. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptaannya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak terwujud, benda material. Hak atas kekayaan intelektual atau haki termasuk dalam bagian hak atas benda tak terwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk terstruktur. Kemudian haki dalam bidang IT. Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karya dan kreativitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari hak tentang perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak atau HPL termasuk kategori hak cipta copyright. Haki sangat berhubungan erat dengan teknologi informasi, terutama dalam perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui, bahwa haki memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya. Selain itu, untuk mendaftarkan haki atau hak kekayaan intelektual pada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada haki, bagi setiap pemilik sertifikat haki mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka. Selanjutnya yaitu sertifikasi IT. Sertifikasi merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi IT adalah proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetensi profesional dalam aspek teknologi tertentu. Sedangkan sertifikasi IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi bidang IT tertentu. Biasanya, sertifikasi IT mewakili vendor tertentu atau bahkan lintas vendor. Selanjutnya itu prinsip integrity, confidentiality, dan availability dalam IT. Yang pertama, integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang atau authorities. Bisa juga disebut menjaga keutuhan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu confidentiality. Merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi atau penyandian pada transmisi data, pengolahan data, aplikasi dan database, dan penyimpanan data atau storage. Ketiga yaitu availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS dari etika profesi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.